Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, good morning. Thank you very much for your attention today. And we will come in a material again about how the English or languages in economic or business to our literature. Jadi bagaimana kita pada pekan lalu telah belajar tentang how to describe about picture. And today we will come in material yang tentunya relation atau tetap berkesinambungan dengan pembelajaran kita yang pekan lalu. Nah, pagi hari ini we will come in material about language, bagaimana bahasa itu keterkaitannya dengan ekonomi. Yang pada pertemuan lalu juga saya sudah jelaskan bahwa English or languages just it is only tools. Jadi bahasa itu hanyalah sebuah alat yang dipergunakan. Jadi bagaimana untuk mengetahui sebuah ilmu itu sendiri, maka harus menggunakan alat. Di bahasa tidak dikategorikan sebagai ilmu. Ya, bukan lalu. Itu yang sudah kita jelaskan. Nah, untuk kesempatan ini, I will to share about English in translations. Yes, jadi ini adalah materi kita pada pagi hari ini tentang bagaimana bahasa Inggris itu dalam aplikasinya di dalam bidang ilmu ekonomi. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana definisi translations, yes, bahwa disebutkan di sini translation itu adalah sebuah komunikasi yang memberikan makna, ya, meaning of source language. Ya, jadi dia memiliki bahasa-bahasa tertentu yang digunakan sebagai source, jadi materi atau kita taruhlah sebuah saldo, ya, di dalam ilmu ekonomi, perbendaharaan dalam ilmu bahasa yang bisa mengartikan sebuah teks, ya. Jadi merupakan padanan, ya, dalam bahasa lain yang mengkomunikasikan pesan yang serupa. Jadi pada dasarnya bahasa itu adalah baru bisa disebutkan sebagai sebuah teks yang bermakna apabila dia memiliki keterkaitan, ya, kecocokan antara pesan dan pemberi pesan. Jika tidak terjadi kecocokan, maka itu biasa diistilahkan sebagai misunderstanding, kesalahpahaman. Ya, hal ini biasanya terjadi di lingkungan kita. Kadang kita umpama sebagai ketua tingkat memberikan keterangan kepada anggota-anggota kita bahwa tugas kita dikumpul hari ini, ternyata teman-teman mengumpulkan tugas itu ya mungkin hari ini juga tetapi sore. Nah, sore itu kan akademik atau kantor sudah tutup. Kesalahpahaman karena mungkin ya terjadi informasi yang kurang lengkap. Taruhlah umpama untuk kelengkapan informasi itu harus disebutkan pukul berapa atau di mana tempatnya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang memberikan terjemahan untuk sebuah translasi itu disebut ya penerjemah, biasa seperti yang kita lakukan tiap hari. Ya, jadi umpama ada yang kita sadur, ada yang kita dapatkan sebagai source, ya. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam
perbendaharaan. Itulah yang disebut dengan source language, ya, source language. Keterkaitannya dalam bidang ekonomi. Nah, karena jurusan kita adalah ekonomi, bisnis, hal ini sangat penting. Ya, hal ini sangat penting. Bisnis membutuhkan sebuah ketelitian. Ya, taruhlah di bank umpama, Anda nanti ini yang menjadi calon-calon karyawan di bank, tentunya harus menguasai dan juga harus cepat, tepat, akurat dalam menerjemahkan sesuatu. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Karena kesalahan, taruhlah umpama kesalahan dalam penulisan 0 saja, angka 1000, ditambahkan 01 itu akan menjadi hal yang merugikan kita yang cukup besar, 10.000. Apalagi kalau jumlah-jumlah yang sudah luar biasa kayak perbankan itu yang sudah ratusan juta, miliar rupiah, kesalahan sedikit saja itu akan merugikan banyak, ya. Nah, dalam bahasa itu akan dilihat lagi, ada yang disebut dengan interpretasi. Saya melihat sebuah objek, ya, umpama bunga, taruhlah yang terkenal bunga mawar. Bunga mawar itu cantik. Interpretasi kita kan, bunga mawar itu cantik. Bunga mawar itu berwarna merah dengan batang yang berduri. Batang yang berduri. Itu interpretasi yang pertama. Tetapi ada orang yang menganggap ketika melihat bunga mawar itu sebuah hal yang memiliki makna tertentu. Dia melihat bunga mawar, dia mendapatkan bunga mawar, mungkin itu dinyatakan sebagai sebuah uh, pernyataan cinta. Tanpa berucap apapun, uh, bunga mawar itu sudah dijadikan sebagai simbol bahwa itu adalah kasih sayang. Melihat batangnya yang berduri, uh, banyak orang yang menginterpretasikan bahwa ternyata bunga mawar itu berduri, dibuatlah sebuah pantun. Ya, dibuatlah sebuah kata no rose without a thorns. Ya. Tidak ada mawar yang tak berdiri. Artinya kalau kau ingin mendapatkan cintanya, kau harus tahu bahwa banyak duri-duri yang akan kau lewati, ya, bunga mawar sebelum mendapatkan bunganya. Ada juga melihat bunga mawar itu warna merah. Warna merah artinya berani. Berani, ya, seperti kita. Warna merah putih itu interpretasinya merah, red. It's mean that brave, ya. Merah itu diartikan sesuatu yang berani. Putih artinya suci. Padahal jika dilihat secara aslinya bahwa ya warna itu biasa saja. Apalah bedanya warna merah, warna putih, warna hitam umpama. Nah, itulah ada seorang ilmuwan namanya Roland Barthes. Ya, Roland Barthes 1982 itu membagi bahwa bahasa itu adalah sebuah interpretasi secara tidak langsung atau langsung kepada sebuah objek yang memiliki makna tertentu. Apabila sudah beralih pemaknaannya, itu akan berubah menjadi sebuah kepercayaan atau mitos. Interpretasi pertama tadi bahwa eh, mawar itu adalah sebuah bunga, kemudian warna merah, kemudian berduri, eh, itu adalah interpretasi yang disebut dengan denotation, interpretasi yang sesungguhnya. Tetapi ada yang menyebutkan bahwa ketika bunga mawar itu dianggap sebuah pernyataan, tak perlu lagi saya menyatakan cinta, I love you, ya. Tetapi bunga mawar ini umpama saya serahkan kepadamu, meskipun saya tidak menyatakan bahwa saya mencintaimu, ini sudah mewakili perasaan saya bahwa saya mencintai dirimu. Ya. Itu disebut sebagai konotasi.
Di denotasi yang yang kedua, interpretasi kedua itu adalah percaya. Bahwa ada orang menyatakan bahwa kau harus percaya, percayalah umpama, wahai adikku, untuk mendekati perempuan itu kamu harus percaya. Ada pepatah mengatakan tidak ada mawar yang tak berduri, no rose without doubts. Tidak ada mawar yang tak berduri. Kamu harus berusaha, kamu harus memiliki pekerjaan, kamu harus memiliki pendidikan. Tuh, itulah kepercayaan seseorang disebut sebagai makna mitos. Tapi kita tidak ke sana. Yang penting kita mengetahui bahwa pertama, menurut tadi ilmu pertama, bahwa bahasa itu adalah sebuah pengantar saja, merupakan sebuah alat. Ada pertanyaan mengatakan apa itu bahasa? Bahasa adalah mereka bukan ilmu. Bahasa itu bukan ilmu. Hanya pengantar untuk mengetahui bagaimana sebuah ilmu itu, ya, bagaimana ilmu itu mengkaji sebuah makna yang harus didalami. Yang kedua ini adalah bahasa itu adalah sebuah interpretasi. Interpretasi. Nah, menurut Roland Barthes itu ada dua yang apabila sudah berkembang akan menjadi tiga. Ada yang pertama disebut dengan makna denotasi. Denotasi itu makna yang sesungguhnya kita berikan pada sebuah objek. Ada yang disebut dengan makna konotasi apabila objek itu berubah menjadi sebuah interpretasi lain, bukan bukan makna yang sesungguhnya. Nah, ketika itu menjadi kepercayaan, apalagi adik-adikku ini keluarnya nanti ada sebuah kepercayaan yang terjadi di dalam masyarakat, nah, itu akan menjadi sebuah mitos. Taruhlah umpama ada, kita kan bisnisnya pusatnya di perikanan. Taruhlah umpama ikan hias. Bisnis ikan hias itu yang menjadi modal utama seseorang untuk berjualan bisnis atau berusaha ikan hias itu adalah bagaimana mereka bisa memasarkan ikan hias itu dengan menanamkan interpretasi kepada seseorang. Nah, ada orang mencari ikan karena warnanya. Nah, dia mencari ikan warna yang eh, umpama eh, umpama warna merah. Kenapa dia pilih warna merah? Karena merah itu artinya berani. Mereka cari ikan betta fish namanya, ikan bitte yang berwarna merah, memiliki rumbai berwarna merah. Karena konotasinya itu, dia memiliki warna merah. Ada juga orang yang mencari warna ya seperti ikan kupu-kupu. Nah, ikan kupu-kupu itu berwarna-warna. Ada yang warna kuning, ada yang warna orange, ada yang bahkan warna hitam. Mereka mencari warna orange umpama karena orange dilambangkan uh, cahaya. Orange itu dilambangkan sebuah kebahagiaan. Jadi ketika saya, ini sudah masuk ke mitos, ketika saya umpama melihara ikan ini, yang warna orange ini, dia akan menjadi uh, pembawa pembawa rezeki masuk ke dalam rumah saya. Itu sudah menjadi mitos kepercayaan. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha bisnis yang ada di luar. Ya, selanjutnya tentunya yang terakhir adalah sebuah teks yang menjadi tugas kita pada hari ini, bagaimana kita bisa menginterpretasi sebuah teks. I have an exciting trip. Jadi sebuah perjalanan yang menyenangkan, ya. Jadi teks ini akan menjadi tugas kita untuk diketahui, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia tentunya. Setelah itu Anda mencoba untuk uh, membuat sebuah teks yang serupa. Tentunya hanya mengubah subjek, mengubah objeknya. Kalau di sini di Australia ya mungkin Anda pernah berjalan kemana, melakukan kegiatan apa bersama dengan teman, apakah itu di Malino, apakah itu di Selayar, ataukah di luar daerah di Jawa, di Sumatera dan lain sebagainya, itu tidak ubah seperti itu. Kemudian dibuat sebuah teks, ya. Teks itu nantinya seperti kemarin tugas kita dibuat dan diselesaikan, disetor.
untuk diberikan penilaian. Ya, demikian kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.